Shalom. Baik, saya sampaikan lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita tahu pada saat ini sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita untuk Pak Amir karena pada saat ini Tuhan memanggil beliau untuk berada kembali ke rumahnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Beberapa orang menganggap bahwa kuburan itu sebagai rumah masa depan, dan saya kira itu hanya ada di Kalimantan, tetapi di Jawa pun sering orang berkata bahwa kuburan itu adalah rumah masa depan. Dan rumah masa depan itu memang kebanyakan orang, sebagian orang itu menganggap itu hanya lelucon saja. Itu rumah masa depan saya, itu rumah masa depan saya, itu hanya lelucon. Tetapi ironisnya tidak sedikit juga orang yang percaya bahwa kuburan itu adalah tempat benar-benar tempat rumah masa depan. Sehingga tidak heran ketika ada orang melewati kuburan mereka berkata, "Permisi Pak, permisi Bu, saya ingin lewat." Dan ketika kendaraan melewati kuburan tidak sedikit juga yang membunyikan tanda permisi, yaitu klakson, baik itu motor, mobil dan kendaraan lainnya. Dan itu menunjukkan bahwa kuburan itu sebagai tempat sakral, dan mereka menganggap bahwa ketika seorang dikubur itu masih ada ya roh-rohnya ataupun hal lain-lain yang masih ada di sekitar kuburan tersebut. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita juga percaya demikian? Apakah jemaat Tuhan di tempat ini juga percaya bahwa Pak Amir yang telah meninggal hari ini juga itu menganggap bahwa kuburan itu rumah masa depan dia? Maka dari itu saya akan mengajak untuk jemaat Tuhan untuk buka bersama-sama dalam surat Paulus pada jemaat di 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan penonton ini dengan cara cepat. Dengan berikut, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Baik, tema pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu adanya pengharapan di balik perpisahan. Lalu apa buktinya jika pengharapan itu ada? Apa buktinya kalau pengharapan itu ada setelah perpisahan? Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-14, yaitu orang percaya akan dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Ada sebuah kalimat berkata seperti ini: jika ada sebuah pertemuan, jika ada sebuah perkenalan, tentu akan ada sebuah perpisahan. Dan saya ingin jemaat Tuhan memahami ini bukan dalam konteks cinta atau kasih sayang sama pasangan, tetapi ini dalam konteks bagaimana hubungannya sesama manusia. Karena jika kita telah bersama keluarga kita, tentu akan ada waktunya nanti kita berpisah dengan mereka. Bukan kita yang meninggalkan mereka, tentu mereka yang meninggalkan kita. Dan pada saat ini, hari ini adalah kita berduka cita karena Amir telah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya tidak melarang untuk keluarga untuk berduka cita, karena berduka cita itu adalah salah satu ciri kita sebagai manusia yang merasakan kehilangan. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar suatu pengharapan yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika, dan terlebih juga kepada kita pada saat ini, bahwa di balik perpisahan, di balik kematian ada sebuah pengharapan. Jelas Paulus di sini mengatakan bahwa orang
dikeluarkan Paulus karena Kolose itu tentu ada masalah di jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika menganggap bahwa ketika seorang telah meninggal dan ketika mereka meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus, mereka tidak mendapat kemuliaan Tuhan Yesus, tidak mendapatkan kemuliaan, dan itu jika benar-benar terjadi itu kasihan. Dan di jemaat Tesalonika menganggap bahwa orang yang berbahagia, orang yang paling berbahagia dan menerima kemuliaan itu mereka yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan hal inilah yang membuat Paulus mengatakan bahwa kami tidak mau kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal. Karena dari itu di ayat 14 di sana dikatakan bahwa orang percaya akan dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Akan dikumpulkan itu dalam bahasa aslinya aksei, yang memiliki arti membawa serta dan menuntut. Jadi dalam bahasa aslinya tidak ada kata akan dikumpulkan, dan saya kurang tahu kalau arti menggunakan kata dikumpulkan di sini, tetapi dalam bahasa aslinya hanya menggunakan kata membawa, bawa serta dan juga menuntut, bisa juga diartikan menolong. Dan kata ini juga, aksei ini termasuk dalam kata kerja pinjam aktif indikatif, dan dapat disimpulkan bahwa ketika seorang meninggal, Yesus sendirilah yang membawa orang tersebut untuk ke tempatnya dan berkumpul bersama dengan dia. Itulah makna akan dikumpulkan, dan kata akan di sini itu belum terjadi, dan yang terjadinya ketika seseorang meninggal. Dan di sini poin yang saya bahas hanya satu, yaitu tepat hanya di poin ke-14, yaitu bagaimana orang yang meninggal dikumpulkan oleh Tuhan. Tetapi dalam konteks akan dikumpulkan ini ada beberapa bagian yang akan dibahas. Di ayat yang ke-15 sampai ke-17 di sana dijelaskan bagaimana perbedaan antara orang yang telah lebih dahulu meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan juga orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih jauh, saya akan menggali terlebih dahulu kata meninggal. Meninggal dalam bahasa Yunani koi mau. Kata ini memiliki dua arti. Yang pertama bisa meninggal, yang kedua bisa tidur. Tetapi ketika kita melihat dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam bahasa Yunani dan juga bahasa Arabik, di sana kai mau ini jarang sekali diartikan sebagai meninggal. Bahkan dalam Alkitab setelah saya melihat dan saya menggali, yang kai mau ini mengartikan meninggal hanya di dalam 1 Tesalonika saja. Tetapi dalam surat Paulus lainnya, kai mau ini berartikan tidur, bukan meninggal. Jadi di sini disimpulkan bahwa di sini bukan berbicara tentang orang meninggal, tetapi jika kita kontekskan ke dalam bahasa atau kebudayaan dan bahasa kita sebagai manusia supaya mudah dipahami, di sini dikatakan bahwa sebenarnya bukan meninggal di dalam Tuhan, tetapi mereka yang tertidur di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang tertidur, karena jika orang tertidur itu pasti bisa dibangunkan. Kalau orang sudah mati, kita manusia tidak bisa membangkitkan. Maka dari itu di sini Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus itu sama halnya dengan orang yang tertidur selayaknya anak kecil tidur di pangkuan ibunya. Dan ketika ibunya membangunkannya, dia akan bangun. Kapan orang percaya dibangun? Orang percaya akan bangun ketika kedatangan Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus akan membangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa pandangan mengenai kuburan adalah rumah masa depan itu salah. Dan saya berani mengatakan demikian karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan juga dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa orang percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu selamanya, tidak sementara. Jika di kuburan itu ya, kalau memang Bapak Ibu menangkap yang saya bicarakan bahwa hanya sementara, yang memang sementara. Tapi untuk saat ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggali kuburan, gali saja. Pasti masih ada beberapa orang, itu pasti masih ada. Tetapi di sini saya katakan bahwa orang yang meninggal dalam Tuhan itu yang diangkat, yang langsung bersama dengan Tuhan, bukan langsung sama dagingnya. Hari ini dia meninggal, detik ini juga rohnya yang terangkat. Itu harus kita pahami. Ada suatu kebiasaan kembali, yaitu di mana ya masyarakat Indonesia sampai sekarang juga masih dilakukan, yaitu memperingati hari kematian. Ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari.
jika kita memahaminya itu lucu Bapak Ibu. Karena ketika 3 hari orang yang telah meninggal selama 3 hari itu kan dikatakan masih di sekitar rumah. Kalau sudah 7 hari dia masih di sekeliling rumah. Kalau 40 hari dia masih berjalan-jalan di RT, daerah dan lain. Baru kalau sudah sampai melewati 100 sampai 10 hari, disitulah roh itu akan berangkat. Itu kepercayaan orang-orang di luar Kristen. Dan dulu saya memang percaya akan kisah itu, tapi saya sadar sekarang bahwa itu tidak benar. Dan saya mengajak untuk jemaat Tuhan untuk menarik ke belakang ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, ada seorang penjahat di sebelah. Tuhan Yesus berkata, "Guru atau Tuhan, ingatlah anakku ketika engkau menjadi Mesias atau Raja." Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Tuhan Yesus tidak berkata 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari lagi engkau bersama dengan aku, tapi hari ini juga engkau bersama dengan Firdaus. Itu menandakan bahwa ketika seorang meninggal, detik itu juga rohnya tidak lagi di tubuhnya, tidak lagi di badannya, tetapi telah bersama dengan Tuhan. Seperti dalam Pengkhotbah 12:7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi pada pagi hari ini kita memperingati hari dan juga kita mengumpulkan Bapak tercinta kita Pak Amir, itu hari ini juga rohnya tidak ada bersama dengan Pak Amir. Jangan sampai kita menganggap hari ini Pak Amir mengumpulkan rohnya masih ada di dapur, masih ada di ruang tamu, masih ada di jalan, tidak. Tetapi hari ini juga roh dari Pak Amir tidak ada bersama dengan kita. Karena dalam pokok ini dikatakan bahwa yang kembali ke tanah itu adalah tubuh jasmani kita. Karena tubuh jasmani kita tarik di dalam Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kita itu hanya objek mati. Kita tidak bisa bergerak karena kita hanya dari tubuh tanah. Itu setelah masuk ke dalam pasal 1 yang akhir dari pasal 1 dalam Kejadian, disitulah Tuhan mengirimkan manusia dengan tebusan, dan tebusan yang diberikan Tuhan itu adalah roh Allah. Maka dari itu tubuh kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya. Maka dari itu ketika kita dikuburkan, yang dikuburkan itu adalah tubuh jasmani, dan roh kita itu tetap kembali kepada Tuhan. Dan saya ingin bahwa pada pagi hari ini juga Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya masih menganggap bahwa 3 hari, 7 hari, 40 hari itu benar adanya, tolong bilangkan pada pagi hari ini. Kalau ingin merayakan hal itu tidak masalah. Tetapi yang kita harus melihat makna dari memperingati hari kematian. Maka dari memperingati hari kematian 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan itu hanya sebagai penghiburan, bukan sebagai makna untuk berdoa kepada yang telah meninggal dan lain-lain. Itu tidak ada gunanya. Karena Lazarus juga dalam ketika Yesus memberikan rumah kepada muridnya, Lazarus dan orang kaya ketika meninggal itu berbeda. Dan ketika orang telah meninggal, kita dari tubuhnya ini tidak akan bisa mendoakan supaya mereka bisa masuk surga, tidak akan bisa. Dan ayat yang ke-18 Bapak Ibu, ini tidak kalah penting. Karena itu hiburkanlah seorang rekan yang lain dengan perkataan ini. Di sini jelas Bapak Ibu, Paulus ingin memberikan kepada kita bahwa kita yang telah mengerti bahwa ada pengharapan di dalam di balik perselisihan itu harus memberitakan itu kepada orang yang kita kasih. Bahkan kalau tidak Tuhan izinkan, bisa kepada orang yang tidak percaya, sehingga orang juga mengerti bahwa ada pengharapan di balik perpisahan. Dan saya ingin Bapak Ibu untuk kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa kematian Amir pada pagi hari ini itu bukanlah akhir dari kehidupannya, tapi ada kehidupan yang telah menunggu selanjutnya. Dan kehidupan itu ditentukan oleh diri kita. Jika kita percaya dalam Tuhan, kita akan berhubungan bersama dengan Tuhan, kita akan diselamatkan. Tapi jika tidak, kita akan dimasukkan ke tempat yang seperti dalam kisah Tuhan Yesus yang menceritakan kepada muridnya, yaitu tempat orang kaya. Karena itu Bapak Ibu terkasih, janganlah kita larut dalam kesedihan kita. Kita tinggalkan orang-orang yang kita sayangi, karena kita percaya bahwa ya, saya mengerti perasaan keluarga, saya mengerti perasaan kita ketika kita ditinggali oleh orang yang kita sayangi. Tetapi saya percaya bahwa ada pengharapan di balik ditinggalnya orang yang kita sayangi itu. Maka dari itu Bapak Ibu, sesungguhnya pada saat ini saya akan mengajak untuk kita untuk melihat dalam konteks dalam Tesalonika 1 Tesalonika pasal 4
sekalipun nyawanya sebagai taruhannya. Karena itu, Bapak Ibu, kekekalan telah menanti kita. Kapanpun waktunya kita meninggal, kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan tempat seperti janjinya. Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat di mana aku berada di situ kalau berada. Dan yang Tuhan pada pagi hari ini menemukan keluarga yang ditinggalkan dari keluarga kita bahwa Pak Amir meninggal itu tidak selamanya dalam kuburan, tetapi pada hari ini juga ia telah